إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا حالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat dari dibangunkannya kita dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Allah masih memberikan kita nikmat berjalan kaki dari asrama menuju ke masjid. Allah masih memberikan kita nikmat menghirup udara yang segar pada pagi hari ini secara gratis. Dan Allah masih memberikan nikmat dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang itulah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaulah kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, diibaratkan semua ranting pohon yang ada di dunia ini sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi separipurna kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Bunda banggakan semua dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada pagi hari ini, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya. Berdasarkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kata Allah akan aku tambahkan nikmatku. Dan Allah peringatkan, jika kalian kufur wala in kafartum, sungguh azabku sangat pedih. Maka dengan kita bersyukur pada pagi hari ini, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Ayo Bunda banggakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap masing-masing kita pasti punya rezekinya masing-masing. Ada sebuah kisah, ya seekor kucing yang minta makan kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seekor kucing itu meminta makan dan kemudian sahabat Nabi tersebut memberikan makan kepada kucing. Lalu seekor kucing tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa waktu, kucing itu kembali kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk meminta makan yang kedua kalinya. Kemudian pergi kembali. Selang beberapa waktu, balik lagi ke sahabat Nabi tersebut untuk meminta makan. Lalu sahabat Nabi tersebut penasaran akan seekor kucing ini. Kok dia minta makan sampai 3 kali? Apakah makannya nggak cukup gitu? Sampai kemudian diikuti oleh sahabat tersebut sampai di suatu tempat, ya, ada setumpuk batu yang di situ ada lubang di dalamnya. Dan apa yang ada di dalam lubang tersebut? Hai Bunda banggakan teman-teman semua. Ada seekor ular yang berbisa, tapi buta. Dan ayat ini relate banget dalam Quran surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Jadi Allah bilang, dan tidak ada dari binatang yang melata di muka bumi ini, ya, baik manusia maupun hewan, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah telah jamin rezekinya masing-masing kita.
Maka jangan takut, bunda bang kakak semua, teman-teman para santri kita nggak dapat rezeki. Karena Allah sendiri bilang, Allah jamin rezekinya, Allah pastikan rezeki kita, ila 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengetahui tempat ya kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kediamannya seekor ular tadi di mana? Di dalam lubang, ya, ditutupi oleh setumpuk-setumpuk batu. Wa mustaudaha, dan Allah tahu tempat penyimpanannya. Penyimpanan makanan tersebut di mana? Di sahabat Nabi. Kullum fi kitabim mubin. Dan semuanya telah termaktub dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Maka dari itu bersyukur kita pada pagi hari ini dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang naik kursi roda melihat orang yang berjalan, wih, enak ya, bisa berjalan, bisa jalan kaki gitu. Orang yang jalan kaki ngelihat orang yang naik sepeda, wih, enak ya naik sepeda, nggak capek jalan kaki. Orang yang naik sepeda ngelihat orang yang naik motor, wih, enak ya naik motor, nggak capek ngegayung, lebih cepat sampai tujuan. Orang yang naik motor ngelihat orang yang naik mobil, wih, enaknya naik mobil, nggak panas-panasan, nggak hujan-hujanan, lebih cepat sampai juga tujuan. Dan orang yang naik mobil lihat orang yang punya pesawat, tuh enaknya punya pesawat, naik pesawat gitu. Maka dari itu, bunda abang kakak semua, manusia itu tidak akan pernah cukup. Maka ya tentukan batas cukup kita. Maka ketika kita bisa menentukan batas cukup kita, maka kita akan jauh lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diberikan nikmat menghirup udara yang segar pada pagi hari secara gratis, itu kemudian bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesimpel itu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita mengucapkan salawat agar kemudian di hari akhir nanti suara kita itu dikenal oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai suara kita tidak dikenal dan kita tidak termasuk dalam barisannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman para mahasantri, di sini izinkan saya untuk menggantikan Gurunda Abi Andika dan Ayah Beben yang pagi hari ini sedang safar ke Lampung. Kita doakan beliau selamat sampai tujuan. Amin. Ya, Allah jaga beliau, Allah mudahkan segala urusan mereka, dan Allah ya mudahkan dan perlancar segala urusan mereka di sana dan kembali ke pondok dalam keadaan yang selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda abang kakak dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada pagi hari ini sedikit kita akan membahas tentang 3 manfaat muhasabah menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, ada kisah nih. Mau dengerin nggak kisahnya? Nah, kisah ini seorang kakek bersama 2 orang cucunya. Seorang kakek dengan 2 orang cucunya. Jadi suatu kisah pada subuh hari gitu kan. Subuh hari sebelum subuh lah. Ya, waktu itu tahajud lah ya, jam-jam 3. 2 orang cucu ini bangun dari tidurnya. Dan kemudian ke dapur mengambil saus. Mengambil saus. Kemudian ya 2 orang cucu tadi menuju ke kamar kakeknya. Apa yang dilakukan seorang cucu tadi? Dituangkannya sausnya ke jenggot kakeknya. Jadi kakeknya tersebut memiliki jenggot yang sangat lebat gitu kan. Dituangkan saus itu di jenggot kakek tersebut. Tapi kakek tersebut nggak langsung bangun. Bangunnya kapan? Pas waktu subuh. Akhirnya beberapa jam kemudian kakek itu terbangun dari tidurnya dan apa yang dirasakan oleh kakek tersebut? Sumringah gitu, bau saus. Ya. Kemudian kakek tersebut mencari sumber daripada bau saus tersebut. Akhirnya kelilinglah kakek itu di dalam kamarnya untuk mencari sumber bau saus tersebut. Kemudian keliling lagi, setelah keliling, gak menemukan di ruangan tersebut, akhirnya kakek tersebut mencari ke ruangan yang lain. Akhirnya bertemu tuh sama cucu-cucu tadi. Dia cuma ketawa-tawa doang gitu. Gitu. Kemudian disalahkanlah cucu-cucu tadi gitu kan. Ini kok bau saus nih kamar, bau saus nih rumah kita gitu kan.
Akhirnya semua orang situ disalahkan sama kakek tersebut dan akhirnya tidak menemukan di dalam rumah tersebut. Akhirnya kakek tersebut keluar dari rumahnya. Akhirnya ngomong, dunia ini bau saus. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah sedikit ini. Apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Iya. Kakek tersebut tidak menyadari bahwasanya saus tersebut ada pada dirinya, ada pada jenggotnya. Ya, terkadang kita manusia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa pada diri kita saat ini. Mungkin kita sedang kesulitan dalam pekerjaan. Kita salahkan orang lain, tapi kita tidak introspeksi diri kita sendiri. Bahwasanya, ya, mungkin itu karena maksiat yang ada pada diri kita yang membuat kita sulit dalam bekerja. Nah, kemudian kita masuk ke materi, ya, 3 manfaat daripada muhasabah menurut Imam Al-Ghazali. Ada yang tahu Imam Al-Ghazali? Yang kenal Imam Al-Ghazali angkatan? Ada? Imam Al-Ghazali ada yang kenal? Ada yang tahu? Tahu? Tahu. Ya. Imam Al-Ghazali lahir di Khorasan di kota Iran pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Beliau mendapat gelar begitu, mendapat gelar Hujjatul Islam karena beliau membela agama Islam ya dari berbagai aliran yang menyesatkan pada waktu itu. Ayahnya bernama Muhammad bin Ahmad dan beliau punya kakak bernama Hamid yang meninggal pada saat usianya masih kecil. Jadi Imam Al-Ghazali ini terkenal dengan sosok yang mumpuni, ya, mumpuni dari berbagai ilmu pengetahuan, ya, filsafat, teologi, tasawuf, dan fikih. Lebih-lebih lagi, Imam Al-Ghazali ini ahli dan pakar di bidang tasawuf. Banyak karya-karya beliau yang beliau tuliskan dalam sebuah buku, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini banyak membahas tentang konsep muhasabah. Tentang konsep apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah menurut teman-teman? Ngaca. Apa? Membaca diri. Membaca diri. Apa lagi? Sadar diri. Apa lagi? Apa? Introspeksi diri. Apa lagi? Percaya diri. Percaya diri. Ya. Bermuhasabah. Jadi muhasabah itu menurut Imam Al-Ghazali adalah kegiatan merenung. Kegiatan apa? Kegiatan merenung. Merenung dan menilai atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi muhasabah itu kegiatan merenung dan menilai atas perbuatan yang kita lakukan. Tujuan daripada muhasabah apa, teman-teman? Kenapa kita harus muhasabah? Kenapa sih kita harus muhasabah? Agar kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Kemudian evaluasi agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Apa lagi? Ya, sama lah ya semuanya. Jadi tujuan daripada kita muhasabah itu agar kita mengetahui perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan dan memahami niat tujuan dari perbuatan yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi dengan kita bermuhasabah diri, bunda, bang, kakak, teman-teman semua para santri, ya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Ya. Maka dari itu dengan kita menyadari kekurangan diri kita, maka seseorang itu akan termotivasi untuk apa? Untuk memperbaiki diri lebih baik lagi dengan meningkatkan amal-amal kebaikan. Dan kemudian itu yang akan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Nah, ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan di sini, ketahuilah bahwa hamba sebagaimana seharusnya memiliki waktu di awal hari untuk berjanji kepada dirinya sendiri untuk berpegang teguh pada kebenaran. Jadi, manfaat yang pertama ketika kita melakukan muhasabah yaitu untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Maka bermuhasabah diri itu bisa setiap hari ya Ibunda Abang Kakak. Dikatakan di sini dalam kitabnya ya, untuk berpegang teguh pada kebenaran. Jadi di pagi hari ini ya ketika teman-teman baru bangun tidur ini berniat, ya Allah, aku ingin melakukan kebaikan pada hari ini sampai nanti waktunya tidur tiba gitu. Jadi dengan itu kita tidak berniat untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Lanjutan kata-katanya di sini,
maka seharusnya ia juga memiliki waktu di akhir hari untuk menuntut jiwanya dan memperhitungkan atas semua gerak-geriknya dan diamnya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang di dunia dengan para mitra mereka di akhir setiap tahun, bulan atau hari. Karena kegigihan mereka terhadap dunia dan karena takut jika mereka kehilangan sesuatu dari dunia yang jika mereka kehilangannya itu akan lebih baik bagi mereka jika hilang. Jadi diawali dengan hari, ya tadi kita berpegang teguh untuk kebenaran ya dalam melakukan kegiatan satu harian ini dan pada malam harinya kita bermuhasabah atas apa yang kita lakukan seharian ini. Maka kan teman-teman semua bisa tahu nih, apa aja sih yang kita lakukan, bahkan teman-teman kan buat TOD gitu kan. Dari jam ke jam ngapain gitu. Sehingga dari situ kita tahu nih, apa yang kita lakukan itu apakah lebih baik dari hari kemarin atau mungkin jauh lebih buruk dari hari kemarin atau memang sama saja dengan hari kemarin. Maka manfaat yang pertama adalah untuk memperbaiki diri. Dengan kita evaluasi seharian itu, maka kita akan tahu nih, ya, diri kita itu lebih baik dari kemarin atau lebih buruk dari hari kemarin. Ini selaras dengan hadis Nabi, ya, hadis Rasulullah SAW, hadis dalam riwayat Al-Hakim, barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sama saja dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang tercelaka atau terlaknat dalam hadis ini. Maka manfaat yang pertama untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Maka teman-teman semua ini bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini yang mungkin setiap malamnya hanya sekedar tidur-tidur saja tanpa introspeksi atau tanpa bermuhasabah diri. Satu hari ini gua ngapain aja sih? Saya ngapain aja sih? Ya kan? Anda ngapain aja sih seharian ini? Sehingga dengan itu kita tahu apa yang mau kita ubah, apa yang kita mau tingkatkan, dan apa yang kita mau perbaiki. Itu yang pertama, Ibunda Abang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan bermuhasabah diri, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Apa yang kedua? Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya. Kita sadar akan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan diri kita sendiri yang terikat dengan aturan agama. Maka dari itu dengan melalui muhasabah diri, ya Ibunda Abang Kakak, manusia itu mengerti bahwa hidup ini bermakna dan kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Al-Hasyr ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah di sini menyeru kepada orang yang beriman, baik imannya tipis, sedang maupun tebal. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orangnya, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk esok hari. Maksudnya apa di sini? Sebagaimana kita para santri di sini diajarkan oleh Gurunda Abi Andika dan EBBN untuk selalu membuat perencanaan untuk esok hari, membuat to-do list untuk esok hari, ya bisa pagi hari dan bisa malam hari. Apa yang mau kita lakukan esok hari? Sehingga ketika kita membuat perencanaan yang baik, ya membuat to-do list, sehingga hari-hari kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. Kita tahu apa yang mau kita lakukan dari jam ke jamnya, bahkan dari menit ke menitnya dan detik ke detiknya. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia yang kita lalui. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kita lakukan. Nah, hai Bunda, Abang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berorientasi ke masa depan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak pada masa depan kita. Maka dari itu,
kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, membuat perencanaan-perencanaan yang baik setiap malamnya untuk esok harinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal yang kamu lakukan dan tinggalkanlah perbuatan buruk. Hendaklah setiap orang, ya, baik yang soleh maupun jahat, memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk esok hari. Itu artinya apa ya Bunda Bang Kakak? Apa yang ingin kita raih, apa yang ingin ia raih untuk hari kiamat, maka lakukanlah. Ya, dan bertakwalah kepada Allah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kamu kerjakan, baik yang baik maupun yang buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang kamu lakukan kecuali berada di hadapan dan di pendengarannya, maka malulah kepadanya. Maka dari itu ya Bunda Abang Kakak, dengan bermuhasabah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setelah kita tadi bermuhasabah, tahu, oh kekurangan diri kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Maka dari itu belajar memanage waktu dengan baik. Kekurangan kita masih sering bermaksiat, maka tinggalkan maksiat. Maka dari itu yang kedua menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya, buat perencanaan untuk esok hari, perencanaan yang baik. Untuk apa? Untuk meningkatkan apa yang telah kita lakukan yang baik-baik, yang perbaiki yang buruk-buruk, dan kemudian menjauhi yang buruk-buruk. Itu yang kedua yang Bunda Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, muhasabah itu dapat menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Apa yang ketiga? Menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Orang-orang yang selalu introspeksi diri, ya, maka ia akan menjaga dirinya dari godaan dosa yang kelak akan membahayakan dirinya di hari kiamat. Lebih dari itu, orang yang selalu bermuhasabah diri akan siap menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti dan akan mendapatkan akhirat yang baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak introspeksi ya dirinya akan menyesal pada hari akhir nanti. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, dengan demikian orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengawasi kita, teman-teman semua para mas santri yang Bunda Abang Kakak. Maka dari itu, dengan kita berpikir kalau Allah itu mengawasi kita, ibarat kata nih, antum misalkan ujian diawasi sama pengujinya, maka kan kita nggak berani untuk mencontek. Itu dilihatin, diplototin satu persatu. Kalau ada yang mencontek, lembar jawabannya akan dirobek dan kemudian nilainya 0. Maka apa yang kita lakukan? Tidak berani untuk melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya kita semua ini diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap gerak-geriknya. Maka dengan kita paham tersebut, ya, mengerti, maka mungkin kita tidak akan sanggup untuk melakukan keburukan. Lanjutannya, dan bahwa mereka akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap gerak-gerik dan pikiran mereka, meskipun sekecil atom. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari bahaya ini, kecuali dengan selalu introspeksi diri. Benar-benar menjaga diri dari godaan, menuntut diri dalam setiap tarikan nafas dan gerakan, dan memperhitungkan diri sendiri dalam setiap pikiran dan momen. Kemudian dalam kitab masih lanjutannya, siapapun yang introspeksi diri sebelum dihakimi, maka perhitungannya di hari kiamat akan menjadi lebih ringan. Jawabannya akan siap ketika ditanya, dan akhir dan kembalinya akan menjadi baik. Siapapun yang tidak introspeksi diri, maka penyesalan akan terus ada dalam dirinya, dan ia akan berdiri lama di padang mahsyar. Dan itulah penjelasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka yang ketiga, dengan kita bermuhasabah diri, ya Bunda Abang Kakak, ya, akan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Maka dari itu, dari ketiga manfaat ini yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kisah, ya, seorang petani yang dijamin masuk surga karena ia memaafkan orang lain sebelum tidur. Maka ini termasuk daripada muhasabah diri. Ya, setelah seharian ia bekerja dan di malam harinya sebelum dia tidur,
maka ia bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan sehari-hari ini. Ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, ia maafkan. Maka ini termasuk salah satu amalan ya yang dilakukan seorang petani tadi, sehingga ia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Itu dia ibunda bang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada kita muhasabah yaitu untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi, yang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dan muhasabah diri ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran diri akan kesalahan yang sudah kita perbuat dan menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya buat teman-teman para mas santri, ibunda abang kakak semua, yuk kita sama-sama bermuhasabah diri. Ya, buat perencanaan setiap harinya, buat to-do list. Ya, buat para mas santri mungkin belum masuk SOD gitu ya, belum padat kegiatannya, tapi juga buat apa to-do list. Mulai dari bangun tidur jam 2:30 mandi. Mandi itu berapa jam sih? Misalnya jam 2:30 sampai jam 3:30. 1 jam lah lama. 2:30 sampai jam 3 mandi misalkan. Habis mandi kemudian ke masjid ya. Dari jam 3 sampai jam 3:15 sholat tahajud ya. 3:15 sampai jam 4 ngafal 2 lembar halaman misalkan. Nah, itu ditulis secara detail. Sehingga ketika kita sudah menulisnya secara detail hari itu, dan kita bisa evaluasi nih di akhir hari kita, di malam hari, buka lagi. Oh, ternyata bangun saya telat. Oh, ternyata hafalan saya nggak sampai. Oh, ternyata semuanya nggak sampai gitu. Semua yang ditulisnya nggak dilakuin gitu. Sehingga apa? Ya harus apa? Memperbaiki diri, yaitu melakukan apa yang sudah ia tulis gitu. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bunda dan Kakak semua. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, itu datang dari diri saya pribadi. Apabila ada dapat manfaat, silakan diambil. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.